Tokoh Islam yang jarang diketahui dunia, lahir di daerah Rabadzah, sebuah dataran berjarak 170 km dari kota Madinah pada tahun 21 Hijriah. Kemudian, ia dibawa keluarganya ke kota Madinah dan menetap di rumah Ummu Salamah, istri Rasulullah. Sejak kecil telah mendapatkan berkah doa dan kasih sayang dari para kekasih Allah. Pernah diasuh dan disusui oleh Ummu Salamah, bahkan Umar bin Khattab pernah mendoakannya, "Ya Allah, ajarkanlah ilmu agama kepada anak kecil ini dan buatlah umat mencintainya." Di antara guru-gurunya, dari sekitar 120 tokoh golongan sahabat Nabi adalah Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Mughaffal, Amr bin Taghlib, Abu Burzah al-Aslami, dan masih banyak lagi. Seorang ulama pencerahan dari abad ke-7 yang hidup pada masa awal kekhalifahan Umayyah, bukan hanya seorang cendekiawan, tetapi juga seorang pemikir yang mendalam. Dia terkenal karena tafsirnya yang mendalam dan pemahamannya yang unik terhadap Islam, memberikan wawasan baru terhadap ajaran-ajaran agama. Namun, sejarah seringkali melupakan kontribusi besar beliau menjadi pionir di bidang tasawuf, menunjukkan bahwa spiritualitas dan pemahaman agama dapat bersatu. Kutipan-kutipannya yang bijak seringkali menggugah hati dan memberikan pandangan baru tentang kehidupan dan iman. Marilah kita mengenang seorang tokoh yang tak terlupakan dalam perjalanan panjang Islam, membawa cahaya ilmu dan kebijaksanaan. Dialah Al-Hasan Al-Basri. Tokoh Islam yang jarang diketahui dunia, lahir di Tangier, Maroko, pada tahun 1304. Namun, takdirnya membawanya melebihi batas-batas geografis dan budaya. Berasal dari keturunan bangsa Barbar, besar dalam keluarga yang taat, memelihara tradisi Islam, sangat giat mempelajari fiqih dari para ahli, yang sebagian besarnya menduduki jabatan qadi, hakim. Beliau juga mempelajari sastra dan syair Arab. Pada usia sekitar 21 tahun, ia menunaikan ibadah haji. Perjalanannya ke Baitullah telah membawanya berpetualang dan menjelajahi dunia, hingga melintasi sekitar 44 negara selama 30 tahun. Jejaknya melibatkan perjalanan darat dan laut yang melintasi Afrika Utara, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan bahkan Tiongkok. Sempat membuatnya terdampar di Samudra Pasai, kini Aceh. Kerajaan Islam pertama di Nusantara, sekitar abad ke-13 Masehi, dengan raja pertamanya Sultan Malikus Saleh. Dalam perjalanannya, melibatkan perjalanan darat dan laut, menghadapi tantangan, menyeberangi gurun pasir, menyusuri jalur perdagangan, dan mencapai tempat-tempat yang belum terjamah. Perjalanannya bukan hanya tentang geografi, tetapi juga pertemuan budaya. Ia membawa pulang cerita-cerita yang memperkaya pemahaman dunia pada zamannya. Dialah Ibnu Battuta, tokoh Islam yang jarang diketahui dunia, dijuluki Bapak Kedokteran Modern. Lahir Agustus 980 Masehi, Afshona, Uzbekistan. Dia juga seorang filsuf, ilmuwan, matematikawan, ahli kimia, dan penyair. Beragaman minatnya mencerminkan pengetahuan luas dan kejeniusannya. Imbang pada perkembangan aljabar dan menyusun tabel kelarutan. Ia memahami konsep fermentasi dan destilasi, dan karyanya, Kitab Al-Shifa, membahas prinsip kimia dengan mendalam, memadukan pemikiran Aristoteles dengan filsafat Neoplatonik. Karyanya dalam filsafat menjadi terkenal dan memengaruhi pemikiran di dunia Islam dan Eropa, menyokong pendidikan dan mengajarkan banyak mahasiswa di seluruh dunia Islam. Karyanya yang terkenal yaitu Kitab Penyembuhan dan Qanun Kedokteran. Selain itu, ia juga penulis puisi dan prosa. Karyanya mencakup berbagai tema, termasuk keindahan, cinta, dan alam. Dialah Ibnu Sina, tokoh Muslim pembangun Dome of the Rock. Lahir di Madinah pada tahun 646 Masehi. Sebagai seorang pahlawan Islam yang tak tertandingi, sejak kecil ia menapaki jalan Islam, tumbuh sebagai pribadi saleh, zuhud, dan berilmu. Berani menghadapi tantangan, ia turut berperang melawan Kekaisaran Romawi Timur dan memberantas pemberontakan di wilayah Islam. Saat usia 39 tahun, memegang tampuk kekuasaan sebagai khalifah kelima dinasti Umayyah. Dengan kebijaksanaannya, ia berhasil menyatukan seluruh kekhalifahan di bawah Panji Umayyah, menjadikan Syria sebagai pusat kekuasaan. Sebagai khalifah yang cerdas, dialah pencetak dinar emas pertama kali dan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Dia membentuk mahkamah tinggi yang menuntut pertanggungjawaban bagi pejabat yang bertindak semena-mena terhadap rakyat. Dialah yang membangun megahnya Masjid Qubah As-Sakra atau Dome of the Rock di Yerusalem, kubah emas yang menjadi simbol keagungan Islam di kawasan Masjidil Aqsa. Dialah Abdul Malik bin Marwan.